Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra. Perkenalkan, nama saya Nilam Ayu Cahyaning Tias. Perkenalkan, nama saya Ulpah Nur Iklima. Perkenalkan, nama saya Mutia Rohma. Profil bisnis. Kami menjual Mango Sago Dessert. Mango Sago Dessert adalah jenis makanan penutup yang bahan dasarnya terbuat dari mangga. Dessert ini berasal dari Hong Kong. Dessert ini disajikan dengan isian susu yang creamy dicampur jus mangga. Tidak lupa isian lainnya seperti mutiara dan jelly. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau yang biasa disingkat BMC adalah alat manajemen strategis yang memungkinkan Anda memvisualisasikan dan menilai ide atau konsep bisnis Anda. Ini adalah dokumen satu halaman yang berisi 9 kotak mewakili berbagai elemen fundamental bisnis. Bisnis model kanvas mengalahkan rencana bisnis tradisional yang tidak praktis dan biasanya bertele-tele dengan menawarkan cara yang lebih mudah untuk memahami berbagai elemen inti bisnis. Bisnis model kanvas itu meliputi 9 elemen, yaitu value proposition, customer segment, channel, customer relationship, revenue streams, key activities, key resource, key partner, dan terakhir adalah cost structure. Value proposition. Value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor. Sebelum menentukan hal yang lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan mereka. Nah, pada saat masa pandemi seperti sekarang, masyarakat dihimbau agar tetap di rumah. Maka dari itu, produk yang kami jual tetap bisa dijangkau oleh konsumen karena kami bekerja sama dengan mitra antarjemput makanan yang memudahkan konsumen. Hanya dengan menunggu di rumah, makanan akan sampai ke tangan konsumen. Selain itu, produk kami healthy food, produk rumahan yang tidak menggunakan pengawet sama sekali, dan kami menyajikan secara fresh kepada konsumen. Kemasan yang kita gunakan juga menjamin bahwa isi produk tetap aman dan tidak bocor, dan kita menggunakan double packaging. Customer segment. Customer segment dalam pemodelan bisnis menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau oleh startup Anda. Customer adalah inti dari model bisnis, karena tanpa customer maka startup tidak mendapatkan keuntungan. Nah, untuk produk bisnis ini kami menargetkan agar produk kami dapat dinikmati dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, karena kami memproduksi produk rumahan. Bahan-bahannya pun juga diolah sendiri dan tanpa menggunakan pengawet. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Bagian penting dari channel adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan penjualan. Media online yang kita gunakan untuk mempromosikan bisnis kami adalah platform Instagram dan Facebook. Kedua platform tersebut kami gunakan dalam mempromosikan atau memperkenalkan produk yang kami buat. Cara pemesanan produk kami juga disampaikan dalam platform tersebut. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan mitra pemesanan makanan antarjemput seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang customer relationship. Customer relationship adalah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada
dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Nah, cara kita agar kita tetap berhubungan baik dengan customer kami tentunya dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin agar customer merasa senang dan nyaman. Selain itu, kami juga menawarkan promosi-promosi kepada pelanggan tertentu, seperti pelanggan yang sudah membeli produk kita sebanyak 5 kali berturut-turut atau pelanggan tetap akan mendapatkan gift dari kami sebagai tanda terima kasih telah menjadi pelanggan kami. Revenue streams. Revenue streams adalah aliran pendapatan suatu perusahaan atau organisasi. Pengertian dari aliran dana ini secara luas berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan yang akan dikelola agar mendapatkan penghasilan lagi. Aliran dana yang dimiliki suatu perusahaan berkaitan dengan dari mana dana itu berasal. Secara umum, aliran dana itu bersumber dari penjualan, investasi, penjualan aset, dan lain sebagainya. Aliran pendapatan dari bisnis kami tentunya kita akan gunakan sebaik mungkin untuk mengolah keuangan, yaitu dengan membuka reseller. Dengan cara membuka reseller, selain membuka lapangan pekerjaan kecil, secara tidak langsung kita telah mempromosikan bisnis yang kami buat. Dengan begitu, selain mendapatkan pendapatan dari penjualan utama, kita juga akan mendapatkan pendapatan dari bisnis reseller tersebut. Key activities adalah komponen kegiatan kunci harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu value proposition atau nilai yang ditawarkan. Dalam bisnis kami, kunci aktivitas utamanya tentu adalah membeli buah mangga pilihan yang segar dari produsen terpercaya. Selain itu, kita juga membeli susu evaporasi, jeli, dan sagu mutiara yang nantinya akan kita olah menjadi dessert yang akan kita jual. Key research. Dalam membangun suatu usaha, Anda harus mengetahui sumber daya yang akan digunakan. Sumber daya kunci merupakan hal penting yang harus dimiliki agar key activities atau aktivitas kunci bisa dijalankan dan proposition dapat ditawarkan kepada customer segmen. Dalam bisnis yang kami jalankan, sumber daya dari bisnis kami tentunya meliputi tenaga kerja produksi, rumah produksi, alat dan bahan untuk menjalankan bisnis, dan pegawai. Key partner. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partnership yang baik akan membentuk siklus bisnis yang lebih stabil. Key partner pada bisnis kami tentunya meliputi supplier buah, susu, jeli, dan sagu mutiara. Kami juga mempunyai partner bisnis untuk mensuplai bahan dan alat yang digunakan untuk produksi seperti alat masak dan packaging dessert kami. Cost struktur. Struktur biaya adalah rincian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan key activities atau aktivitas kunci dan menghasilkan value proposition. Anda dapat menggolongkan cost struktur sesuai dengan kebutuhan pengeluaran perusahaan. Dalam pengelolaan keuangan bisnis kami meliputi beberapa biaya. Yang pertama, biaya pengeluaran diantaranya biaya produksi makanan seperti bahan utama, alat masak, dan pengemasan. Kemudian biaya promosi dan biaya pegawai. Yang kedua ada biaya pemasukan diantaranya biaya penjualan, biaya kerjasama mitra antar jemput makanan, dan biaya reseller. Untuk modal yang kami keluarkan sebesar Rp500.000 sudah termasuk dengan bahan-bahan dan alat masak. Karena kami beranggotakan 4 orang, maka masing-masing orang mengeluarkan modal sebesar Rp125.000. Value Proposition Canvas.
Value Proposition Canvas adalah sebuah penjabaran dalam melihat bagaimana menciptakan value atau manfaat untuk para konsumen. Value Proposition Canvas ini tidak hanya melihat manfaatnya saja, akan tetapi juga kebutuhan konsumen, membantu memecahkan masalah dari para konsumen, dan apa saja yang harus kamu kerjakan nantinya. Penilaian secara sistematis dan terstruktur memang menjadi keunggulan dari Value Proposition Canvas. Customer Job. Value Proposition Canvas di bagian Customer Job terdiri dari masalah dan kemauan yang diinginkan konsumen. Dengan mengisi bagian ini, akan dikenali perspektif konsumen dari segi emosional atau preferensi, dari segi sosial atau reputasi, dan dari segi fungsional atau kepraktisan. Nah, yang pertama, bagaimana menghadapi konsumen yang komplain atas harga yang ditawarkan? Nah, tentunya kami akan menjelaskan dengan sangat detail bahwa produk yang kami jual sudah sesuai dengan standar yang ada. Contohnya misal, ada konsumen komplain tentang ukuran produk yang tidak sesuai dengan harga jual produk. Maka di sini kami akan menjelaskan sebagaimana mestinya dan juga kami akan memberitahu bahwa kami juga menyediakan produk bisnis kami dalam beberapa ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Yang kedua, bagaimana menanggapi pelanggan yang protes dengan pengemasan produk. Nah, tentunya kami akan memberikan penjelasan bahwa wadah yang kami gunakan berbahan plastik dan sudah food grade. Wadah tersebut kami gunakan sesuai dengan produk yang kami sajikan dan sangat mudah dibawa kemana saja. Tentunya pengemasan yang dilakukan dijamin kesterilannya. Customer Pain. Berdasarkan situasi di atas, bisa diidentifikasi dengan hasil negatif yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Karena persepsi yang didapat bervariasi antar kelompok konsumen, sangat disarankan untuk mengulangi poin pertama sebanyak mungkin. Customer Pain. Pertama, apa saja hal yang dianggap mahal oleh pelanggan? Yang pertama itu harga produk yang kita jual, packaging kemasan yang kita gunakan, komposisi makanan yang kita gunakan. Kedua, apa saja hal yang membuat pelanggan merasa buruk? Pelanggan merasa buruk ketika membeli makanan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, karena yang disajikan pada foto produk berbeda dengan apa yang didapatkan ketika produk sudah sampai di tangan konsumen. Yang ketiga, apa saja tantangan dan kesulitan utama yang datang dari pelanggan? Tantangannya yaitu pelanggan yang banyak maunya ketika membeli makanan. Kesulitannya, pelanggan banyak bertanya namun tidak jadi membeli makanan kita. Ia hanya bertanya saja. Kemudian ada customer gain. Ini merupakan sikap positif yang ditunjukkan konsumen. Gain menampilkan apa yang disukai konsumen dan apa yang membuat mereka puas dari produk yang ditawarkan. Poin ini pada dasarnya mencoba membaca apa yang dipikirkan konsumen. Kemudian ada apa saja sih hal yang diharapkan yang ternyata melebihi ekspektasi pelanggan. Dalam bisnis yang kami buat, kami menyediakan berbagai jenis ukuran jar atau wadah untuk disajikan kepada konsumen. Perkiraan pelanggan akan mahal, namun ternyata dengan jar berukuran 300 ml harganya tidak terlalu mahal. Dan jar yang berukuran besar pun harganya sesuai dengan ukurannya. Kedua, hal apa saja yang dicari pelanggan? Beberapa konsumen biasanya bertanya bagaimana cara memesan dengan mudah produk kami dan dapat diantarkan langsung ke lokasi pelanggan. Kami menjelaskan bahwa bisnis kami bekerja sama dengan mitra antarjemput makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang memudahkan konsumen mendapatkan produk kami dengan mudah. 3. Bagaimana menyenangkan pelanggan dengan solusi terbaru? Kami akan memberikan penawaran yang terbaik, mulai dari harga produk yang terjangkau, variasi produk, promosi pembelian produk, dan juga kita akan membuat variasi baru pada produk kita. Kemudian ada produk and service. Bagian ini tak hanya menyebut produk saja, tapi juga termasuk jenisnya dan apakah premium atau standar. Area ini tak harus diisi dengan fitur yang nantinya diterapkan pada produk. Cukup fokus pada apa yang diberikan ke konsumen. Pertanyaan pertama, apakah produk yang dijual memiliki kualitas yang baik? Benar, produk yang kami sajikan tentunya memiliki kualitas yang baik dalam cara pembuatannya dan penyajiannya. Makanan yang kami jual memiliki kualitas yang baik, karena selalu dilakukan pengecekan bahan sebelum bahan
diolah menjadi makanan yang akan disajikan kepada pelanggan. Karena produk rumahan, maka kami tidak menggunakan pengawet sama sekali. Kedua, bagaimana cara menangani penjualan atau pembelian yang membludak. Sebisa mungkin, kami melakukan pekerjaan dengan ekstra agar makanan yang dibuat menjadi lebih cepat untuk disajikan dan dapat dikirim ke pelanggan atau pembeli kami. Kami juga akan memaksimalkan pekerjaan agar mendapatkan waktu dalam mencapai target pesanan. Kemudian ada pen reliever. Bagian ini berisi tentang apa saja yang bertanggung jawab mendirikan pandangan negatif konsumen ke produk. Tak perlu menulis aspek negatif secara detail di sini. Pernyataan sederhana terkait sisi negatif sudah cukup mewakili. Yang pertama, ada bagaimana cara menangani pelanggan yang tidak menyukai produk yang kita jual. Yang kita lakukan yaitu dengan tetap melakukan promosi penjualan dengan sebagaimana mestinya. Setelah itu, kita juga akan memberikan testimoni terpercaya dari pelanggan yang telah membeli produk kita. Kita dapat meyakinkan pelanggan bahwa produk yang kita jual sesuai dengan standar kualitas. Kedua, cara mengatasi komplain konsumen yang tidak puas dengan produk bisnis kita. Tentunya, kita akan bertanya, apa yang membuat konsumen tidak puas dengan produk yang kita sajikan? Dengan begitu, kita akan menemukan permasalahan seperti apa dan akan dijelaskan agar tidak terjadi miskomunikasi. Seperti konsumen yang tidak puas dengan pelayanan, maka akan ditingkatkan. Kami kembali ke pelayanan yang sebaik mungkin terhadap konsumen. Kemudian ada gen kreator. Poin ini harus diisi dengan nilai ekstra yang ada dalam produk yang nantinya akan disampaikan ke konsumen. Ide utama dari bagian ini yaitu menemukan sesuatu yang baru dan unik sehingga menambah pengalaman konsumen dalam memakai produk. Pertama, apa manfaat produk atau keuntungan yang diperoleh oleh pelanggan? Kami bekerja sama dengan aplikasi pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, sehingga mempermudah konsumen melakukan pembayaran serta menghemat waktu pelanggan. Kemudian, dengan produk yang kami jual merupakan healthy food, sehingga sangat bermanfaat bagi konsumen untuk dikonsumsi di masa pandemi saat ini. Yang kedua, apa keunggulan yang unik dan baru dari produk ini? Produk yang kami jual merupakan dessert yang viral dan sedang dinikmati berbagai kalangan. Produk ini unik dan baru karena menyajikan mangga dengan sajian yang berbeda, dikombinasikan dengan bulir sagu mutiara, susu jeli yang menambah keunikan produk ini. Sekian presentasi Dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.